Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan menjelaskan tentang PSS teori. Asal-usul teori. Tanpa teori, sangat sulit untuk mengevaluasi relevansi dan menilai informasi dari prosedur. Teori planning, attention, simultaneous, and successive atau PSS teori berawal dari karya A.R. Luria yang didasarkan pada aspek fungsional dari struktur otak. PSS teori mendefinisikan komponen penting dari kecerdasan manusia. Ditemukan bahwa teori neuropsikologi yang diteliti secara khusus ternyata bisa digunakan untuk merekonseptualisasikan konsep kecerdasan manusia. Dalam teori Luria, ia menyampaikan bahwa fungsi kognitif manusia dapat dikonseptualisasikan dalam 3 unit fungsional yang terpisah dan tetap memiliki 4 proses psikologis dasar. Deskripsi 3 unit fungsional. Yang pertama, unit pertama mengatur gairah dan perhatian kortikal. Sistem perhatian gairah terletak di batang otak, di ensefalon, dan daerah medial korteks. Unit ini menyediakan otak dengan tingkat gairah atau nada kortikal yang sesuai, serta perhatian direktif dan selektif. Unit kedua menggunakan proses yang simultan dan berurutan. Unit kedua ini berhubungan dengan lobus occipital, parietal, dan temporal posterior sulcus sentral otak. Unit ini bertanggung jawab untuk menerima, memproses, dan menyimpan informasi yang diperoleh seseorang dari dunia luar. Yang terakhir, unit ketiga. Unit ketiga menyediakan pengembangan strategi, penggunaan strategi, pemantauan diri, dan pengendalian aktivitas kognitif. Unit ketiga ini dikaitkan dengan area prefrontal lobus frontal otak. Unit ini menyediakan pemrograman, regulasi, verifikasi perilaku, dan bertanggung jawab atas perilaku seperti mengajukan pertanyaan, memecahkan masalah, dan pemantauan diri. Selanjutnya, unit fungsional, issues and influences. Organisasi otak Luria menjadi unit fungsional yang memengaruhi budaya pada kognisi yang lebih tinggi serta pada faktor biologis. Kegiatan seperti membaca dan menulis bisa jadi dianalisis dan dihubungkan sebagai bentuk aktivitas ke zona kerja tertentu di otak yang mendukung. Konsep Luria tentang unit fungsional yang dinamis memberikan fondasi untuk proses PAS. Luria menekankan peran lobus frontal dalam bahasa, organisasi, tingkah laku, dan tutur sebagai alat budaya. Luria juga menunjukkan bahwa generalisasi itu sendiri merupakan produk dari lingkungan budaya. Hubungan antara unit fungsional pertama dan ketiga sangat kuat. Tiga unit fungsional dan teori PAS. Karakteristik penting dari teori PAS adalah peran informasi seseorang. Basis pengetahuan merupakan bagian dari setiap proses karena pengalaman, pembelajaran, emosi, dan motivasi masa lalu memberikan landasan sekaligus sumber informasi untuk diproses. Informasi ini diterima dari sumber luar melalui organ indera. Ketika informasi sensorik dikirim ke otak untuk dianalisis, proses sentral menjadi aktif. Proses kognitif bergantung pada dan memengaruhi dasar pengetahuan yang mungkin bersifat sementara, seperti dalam ingatan langsung atau lebih jangka panjang, yaitu pengetahuan yang dipelajari dengan baik. Planning adalah fungsi lobus frontal. Korteks prefrontal memainkan peran sentral dalam membentuk tujuan dan sasaran dalam menyusun rencana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Korteks prefrontal bertanggung jawab untuk mengevaluasi tindakan kita sebagai keberhasilan atau kegagalan relatif terhadap niat kita. Oleh karena itu, perencanaan membantu kita memilih dan mengembangkan rencana atau strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang memerlukan solusi dan sangat penting untuk semua aktivitas. Attention adalah proses mental yang berkaitan erat dengan respon orientasi.
Semakin lama perhatian dibutuhkan, semakin banyak aktivitas yang menuntut kewaspadaan. Perhatian dikendalikan oleh niat dan tujuan dan melibatkan pengetahuan dan keterampilan serta proses lainnya. Simultaneous processing sangat penting untuk pengorganisasian informasi menjadi kelompok atau keseluruhan yang koheren. Daerah otak parietal, occipital, dan temporal memberikan kemampuan kritis untuk melihat pola sebagai elemen yang saling berkaitan. Successive processing terlibat dalam penggunaan rangsangan yang diatur dalam urutan serial tertentu. Kapanpun informasi harus diingat atau diselesaikan dalam urutan tertentu. Pemrosesan yang berurutan akan dilibatkan. 3. Unit fungsional dan teori PAS. Teori PAS adalah sebuah alternatif untuk pendekatan kecerdasan yang secara tradisi mencakup tes verbal, nonverbal, dan kuantitatif. Ini tidak hanya memperluas pandangan tentang apa kemampuan yang harus diukur, tetapi juga menekankan pada proses psikologis dasar dan menghalangi penggunaan tes seperti prestasi verbal seperti kosakata. Operasionalisasi dan aplikasi teori. Teori PAS dioperasionalkan oleh Cognitive Assessment System. Naglieri dan Das menghasilkan tes untuk mengukur teori PAS, mengikuti program pengembangan tes berbasis sistematik dan empiris yang dirancang untuk mendapatkan ukuran yang efisien dari proses yang dapat dilakukan secara individual. Teori PAS digunakan sebagai dasar dari CAS sehingga isi dari tes ditentukan oleh teori dan tidak dipengaruhi oleh pandangan kemampuan sebelumnya. Dukungan empiris untuk teori. Dillon 1986 menyarankan 6 kriteria: validity, diagnosis, prescription, comparability, replicability atau standardizability, dan psikodiagnostik utility untuk evaluasi teori pemrosesan kognitif. Selanjutnya, validity. Validitas fundamental dari teori PAS berakar pada karya neuropsikologis Luria yang mengasosiasikan area otak dengan proses psikologis dasar. Penelitian Luria didasarkan pada kombinasi ekstensif dari pemahamannya dan para peneliti lainnya tentang fungsi otak. Upaya ini termasuk analisis ekstensif, metode yang digunakan oleh Luria. Proses terkait yang digunakan dalam neuropsikologi, penelitian eksperimental dalam psikologi kognitif dan pendidikan dalam bidang terkait. Bukti menunjukkan kegunaan teori PAS yang dioperasionalkan menunjukkan kegunaan teori PAS yang dioperasionalkan oleh CAS untuk prediksi kinerja akademis adalah untuk mengantisipasi tingkat kinerja akademis atas dasar tingkat fungsi kognitif. Diagnosis. Ada 2 tujuan penting diagnosis. Yang pertama, untuk menentukan apakah variasi dalam karakteristik membantu membedakan satu kelompok anak dari kelompok lain. Dan kedua, untuk menentukan apakah data ini membantu dengan keputusan yang pasti. Salah satu cara untuk menguji kegunaan profil kognitif PAS adalah dengan menganalisis frekuensi kelemahan kognitif PAS untuk anak-anak di lingkungan pendidikan reguler dan khusus. Cara kedua untuk memeriksa kegunaan diagnostik adalah dengan pemeriksaan populasi tertentu. Misalnya anak-anak dengan gangguan attention deficit atau hyperactivity, ADHD, atau ketidakmampuan belajar. Selanjutnya, profil PAS. Gluting, McDermott, Connolly, Snellbaker, dan Watkins mengatakan bahwa penelitian mengenai profil untuk anak-anak tertentu biasanya membingungkan karena penggunaan profil sukses dalam pembentukan awal kelompok diagnostik dan subsekuen untuk mencari profil yang mungkin membedakan kelompok-kelompok yang akan menghasilkan masalah metodologi. Mereka menyarankan bahwa para peneliti harus mulai dengan kelompok yang tidak dipilih, yaitu sampel yang representatif yang proporsinya mungkin menerima pendidikan khusus. Next.
Naglieri mengikuti metodologi penelitian ini dengan menggunakan teori PAS dan konsepnya tentang kelemahan relatif dan kelemahan kognitif. Kelemahan relatif adalah kelemahan yang signifikan dalam kaitannya dengan skor PAS rata-rata anak-anak yang ditentukan menggunakan metodologi iteratif yang awalnya dikemukakan oleh Davis dan dimodifikasi oleh Silverstein. Masalah pendekatan ini adalah bahwa seseorang anak mungkin memiliki kelemahan signifikan yang berada dalam kisaran rata-rata jika sebagian besar skor di atas rata-rata. Sebaliknya, kelemahan kognitif ditemukan ketika seseorang anak memiliki perbedaan intra-individual yang signifikan pada skor skala PAS dari CHAS menurut metode iteratif, dan skor terendah juga berada di bawah beberapa batas yang dirancang untuk menunjukkan apa yang khas atau rata-rata. Next. Perbedaan antara kelemahan relatif dan kelemahan kognitif adalah bahwa penentuan kelemahan kognitif didasarkan pada dua kriteria, skor rendah relatif terhadap rata-rata anak dan skor rendah relatif terhadap kelompok norma. Temuan Naglieri mendukung pandangan bahwa teori PAS dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak dengan kesulitan kognitif dan akademis terkait untuk tujuan penentuan kelayakan dan dengan ekstensi perencanaan pembelajaran. Teori PAS menyediakan kerangka kerja yang bisa diterapkan untuk menentukan gangguan dalam proses psikologis dasar yang dapat diintegrasikan dengan kinerja akademik. Prosedur yang dijelaskan di sini menggambarkan bahwa analisis profil PAS harus mencakup variasi pencapaian yang memungkinkan diagnosis banding berdasarkan konfigurasi variabel di seluruh tes, bukan hanya di dalam satu tes. Selanjutnya adalah anak-anak dengan ADHD. Sebuah studi terbaru oleh Naglieri, Goldstein, Seaman, dan Squibans menyangkut perbandingan antara anak-anak dengan ADHD dan kelompok normatif pada dua tes. Tujuannya adalah untuk menguji asumsi bahwa teori PAS dan tes turunannya itu memungkinkan sangat sensitif terhadap kesulitan kognitif anak-anak dengan ADHD, sedangkan tes kecerdasan umum tidak memadai untuk mendiagnosis ADHD. Next. Anak-anak dengan ketidakmampuan membaca. Ketidakmampuan untuk terlibat dalam pengertian fonologis telah dinyatakan sebagai penyebab utama ketidakmampuan membaca untuk anak-anak. Next. Mereka berpendapat bahwa keterampilan fonologi secara kausal terkait dengan perolehan normal dan dari keterampilan membaca. Ketidakmampuan membaca kata atau mengurai kode dapat diprediksi dengan pemrosesan yang berurutan, dan ketidakmampuan dalam pemahaman telah terbukti terkait dengan defisit secara simultan. Next. Description. Teori pemrosesan kognitif menginformasikan pengguna tentang intervensi yang merupakan suatu dimensi validitas yang penting. Ada 4 sumber utama yang menerapkan teori PAS untuk akademik, remediasi, dan instruksi. Pertama adalah PAS Remedial Program atau PREP yang dikembangkan oleh DAS. Yang kedua adalah Planning Facilitation Method yang ditulis oleh Naglieri. Yang ketiga adalah buku Kirby and Williams tahun 1991 yaitu Learning Problems and Cognitive Approach. Dan yang terakhir adalah buku Naglieri dan Pickering di tahun 2003 yaitu Helping Children Learn, Intervention Handout for Use in School and at Home. Next. Selanjutnya adalah deskripsi dari PREP. PREP atau PAS Remedial Program dikembangkan sebagai program perbaikan berbasis kognitif berdasarkan teori PAS dan fungsi kognitif. Ini bertujuan untuk meningkatkan strategi pemrosesan, khususnya pemrosesan serbaguna dan berurutan, yang mendasari membaca dan menghindari pengajaran keterampilan membaca kata seperti segmentasi fenom atau pencampuran. Program ini disusun sedemikian rupa sehingga strategi yang diperoleh secara diam-diam kemungkinan besar dapat digunakan dengan cara yang tepat.
PREP pada awalnya dirancang untuk digunakan dengan siswa di kelas 2 dan 3 yang melibatkan komponen pelatihan global dan komponen penghubung terkait kurikulum. Sedangkan efektivitas versi modifikasi PREP untuk kelompok yang lebih tua dipelajari oleh Boden dan Kirby. Next. Selanjutnya ada dasar-dasar fasilitasi perencanaan. Para peneliti menggunakan metode yang dirancang untuk merangsang anak-anak menggunakan perencanaan yang memiliki efek positif pada pemecahan masalah pada tugas-tugas non-akademik serta akademik. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa proses perencanaan harus difasilitasi daripada diajarkan secara langsung, sehingga anak-anak dapat menemukan nilai penggunaan strategi tanpa secara khusus disuruh melakukannya. Metode fasilitasi perencanaan ini telah diterapkan pada individu dan kelompok anak-anak. Metode ini dipraktekkan dalam 2 fase, yaitu fase dasar dan fase intervensi. Pada penerapannya, metode ini diawali dengan penugasan lembar kerja matematika kepada siswa yang dikerjakan dalam serangkaian fase dasar dan intervensi selama periode 2 bulan. Selama fase dasar dan intervensi, ada 3 sesi bagian yang terdiri dari 10 menit matematika, kemudian 10 menit diskusi, dan terakhir adalah 10 menit lagi untuk matematika. Selama fase dasar, diskusi tidak relevan dengan masalah matematika, sedangkan pada fase intervensi, bagaimanapun difasilitasi diskusi kelompok yang dirancang untuk mendorong refleksi diri sehingga anak-anak dapat memahami kebutuhan untuk merencanakan dan menggunakan strategi yang efisien. Selanjutnya, tes perhatian dan peringkat perhatian guru. Contoh yang baik dari perbandingan PAS adalah hubungan antara struktur dan kinerja kelas, di mana seorang anak harus selektif menghadiri beberapa rangsangan dan mengabaikan orang lain. Mengabaikan rangsangan yang tidak relevan menyeratkan bahwa anak menolak distraksi. Dalam hal teori PAS ini berarti bahwa perhatian melibatkan setidaknya 3 dimensi penting, yaitu pemilihan, pergeseran, dan ketahanan terhadap gangguan. Das, Tinder, dan Mishra meneliti hubungan antara peringkat guru tentang perilaku perhatian anak-anak di ruang kelas dan penampilan anak-anak di subtes CAS dari perhatian ekspresif dan perhatian reseptif. Replikasi standar disability. Kami menyarankan bahwa CAS dapat diterima sebagai penelitian yang dapat diandalkan dan valid dari proses PAS dan dapat digunakan dalam berbagai pengaturan untuk sejumlah tujuan yang berbeda, seperti yang ditunjukkan dalam beberapa buku dan buku pegangan interpretatif. Utilitas psikodiagnostik. Psikodiagnostik utilitas creation berurusan dengan teori partikular pengolahan kognitif yang dapat digunakan dalam praktek. Kriteria ini terkait dengan gagasan tentang valid consequentiality dan menekankan transisi dari ori ke praktek, sejauh mana ori dapat diterapkan secara efektif. Teori terbaik tentang kecerdasan, kemampuan, dan pemrosesan kognitif pada akhirnya akan memiliki sedikit dampak pada kehidupan anak-anak kecuali konstruksi. Yang pertama, telah dioperasionalkan ke dalam metode praktis yang dapat diberikan secara efisien. 2, dapat dinilai dengan cara yang dapat diandalkan dan menghasilkan skor yang dapat ditafsirkan dalam konteks beberapa perbandingan yang relevan sistem. Menyimpulkan komentar, teori PAS adalah upaya untuk menghidupkan kembali niat pengembangan uji kecerdasan awal dengan mengambil pendekatan multidimensi terhadap definisi kemampuan. Perbedaan paling penting antara teori IQ dan PAS tradisional terletak pada penggunaan proses kognitif daripada kemampuan umum multidimensi, bukan unidimensional. Pandangan intelijen yang disediakan teori PAS adalah salah satu aspek pembedanya. Referensi PAS teori kita mengambilnya dari Flakman dan Harrison. Ya, sekian dari kelompok kami. Oke, itu tadi penjelasan tentang PSS teori dari kelompok kami. Saya Zafara dan teman saya Amanda Irma Zafira, Rizky Alivia, Saskirana, Ervina, Aska Nazira, dan Paulita. Terima kasih.